Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil observasi yang telah saya lakukan di sekolah di tingkat SD dan SMP, yang mana memiliki karakteristik siswa yang bermasalah dan siswa yang tidak bermasalah. Sebelum itu, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rani Anggraini dengan NIM 2057111. Saya dari Program Studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri IAIN Curug, yang mana untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Perkembangan Peserta Didik dengan dosen pengampu Dr. Dina Haja Ristianti, MPD Kons. Baiklah, langsung saja. Di sini hasil observasi yang saya lakukan yaitu di kelas 4 SD Negeri Trans Air Dingin yang berjumlah 16 siswa yang terdiri dari 11 laki-laki dan 5 orang perempuan. Nah, di dalam 16 siswa ini terdapat 2 kategori siswa yang tidak bermasalah dengan siswa yang bermasalah. Adapun identitas siswa yang tidak bermasalah itu bernama Muhammad Fairel, berumur 9 tahun. Ia anak ke-1 dengan kondisi ekonomi keluarga sangat baik. Pekerjaan orang tuanya, ayah sebagai pertambangan dan ibu sebagai ibu rumah tangga, dengan jumlah anggota keluarga yaitu 2 bersaudara. Sedangkan siswa yang bermasalah ini bernama Rizal Yunanda dengan umur 9 tahun. Ia anak ketiga dengan kondisi ekonomi sangat baik juga, dan pekerjaan orang tua, ayah sebagai kepala sekolah dan ibu sebagai guru. Ia mempunyai jumlah anggota keluarga yaitu 3 bersaudara. Memasuki usia 9 tahun ini, biasanya perkembangan fisik anak perempuan lebih setara dibandingkan pertumbuhan fisik pada anak laki-laki. Perkembangan anak usia 9 tahun ini biasanya ditandai dengan peningkatan tinggi dan berat badan yang lebih pesat terjadi pada perempuan dibandingkan pada anak laki-laki. Biasanya tanda-tanda puber juga mulai dialami oleh anak usia 9 tahun. Salah satunya adalah pertumbuhan organ seksual seperti pertumbuhan payudara pada anak perempuan. Sementara pada anak laki-laki biasanya ditandai dengan suara anak laki-laki yang berubah dan multibahasa. Hal ini bisa menjadi sebuah tantangan bagi anak ini karena perkembangan fisik yang berubah ini juga disertai dengan perkembangan emosional yang masih baru baginya. Mengingat bahwa pada usia 9 tahun ini kepekaan terhadap citra tubuh sudah semakin terbentuk. Tidak mengherankan jika anak sudah lebih perhatian terhadap kebersihan tubuhnya. Bahkan biasanya anak juga mulai peduli dengan penampilan dirinya, tak jauh berbeda dengan usia sebelumnya yang dulunya masih kekanak-kanakan dan sekarang mulai mengerti bersih dan kotor. Di dalam perkembangan kognitif ini juga siswa yang bermasalah dengan siswa yang tidak bermasalah. Nah, di sini terdapat kemampuan dalam arti menangkap pelajaran yang ada di sekolah. Untuk siswa yang tidak bermasalah, kemampuan dalam menangkap pelajarannya ini sangatlah stabil, sangatlah baik, lebih cepat merespon, lebih cepat menangkap dibandingkan dengan siswa yang bermasalah. Kemampuan dalam menangkap pelajaran ini biasanya siswa yang bermasalah lebih susah di bagian tahfiz atau penghafalan. Kurang baiknya cara penghafalannya dibandingkan dengan siswa yang tidak bermasalah. Mungkin salah satu penyebab siswa tersebut kurangnya dalam proses belajar ini juga dikarenakan karena dukungan dari kedua orang tuanya. Untuk siswa yang tidak bermasalah ini
Dukungan dari kedua orang tuanya dalam proses belajar sangatlah bagus dibandingkan dengan siswa yang bermasalah. Siswa yang bermasalah ini juga dia mendapatkan dukungan penuh dari orang tuanya, namun karena faktor eksternal yang mungkin bisa mempengaruhi anak tersebut menjadi kurangnya baik dalam proses belajar di sekolah, seperti prestasi yang diperoleh. Untuk anak yang tidak bermasalah, prestasi yang diperoleh cukup lumayan bagus, dengan mendapatkan prestasi-prestasi juara-juara di kelas maupun di luar kelas atau juara umum. Sedangkan siswa yang bermasalah ini lebih dominan nilainya sedikit kecil dibandingkan dengan siswa yang tidak bermasalah, karena itu tadi kurangnya dukungan dari kedua orang tuanya. Nah, setelah perkembangan kognitif tadi ada juga perkembangan emosi. Perkembangan emosi ini siswa yang tidak bermasalah lebih stabil, seperti perkembangan emosi terhadap teman-temannya, keluarganya, anggota keluarganya, teman, kondisi emosi saat belajar, serta yang diperlihatkan kepada keluarga atau orang tuanya. Namun pada siswa yang bermasalah ini dia lebih perkembangan emosinya lebih meningkat dibandingkan dengan siswa yang tidak bermasalah. Lebih sering tampak, maksudnya contohnya saja ketika ia dipaksa untuk mengikuti pembelajaran, maka ia akan menolaknya. Ia lebih suka bermain-main dengan temannya, atau bisa juga berkelahi dengan teman sekelasnya, atau juga ingin menang sendiri, tidak mau berbagi dengan teman-temannya, tidak mau mengikuti pembelajaran seperti layaknya siswa yang tidak bermasalah, tidak mau belajar, tidak mau mendengarkan perkataan dari guru. Dari hasil observasi yang telah saya lakukan di kelas 4 SD Negeri Trans Air Bumi, pada siswa yang tidak bermasalah ini dapat saya simpulkan bahwa siswa yang tidak bermasalah ini mendapat dukungan penuh dari kedua orang tuanya. Oleh karena itu, siswa tersebut menjadi anak yang pintar, bagus dalam beribadah dan rajin belajar. Namun, pada siswa yang bermasalah ini dapat disimpulkan bahwa kurangnya dukungan dari kedua orang tuanya. Oleh karena itu, siswa tersebut menjadi malas untuk belajar maupun mengikuti pembelajaran di sekolah. Maka dari itu, siswa tersebut selalu mendapatkan nilai yang jelek. Baiklah, untuk observasi yang kedua ini saya lakukan di kelas 2 SMP Negeri Bangorejo, yang mana terdapat jumlah siswa 20 siswa dan 7 laki-laki dan 13 perempuan. Dari 20 siswa ini terdapat siswa yang tidak bermasalah dan siswa yang bermasalah. Siswa yang tidak bermasalah bernama Cici Purwanti, umur 15 tahun. Ia anak ke-1 dalam kondisi ekonomi keluarga yang baik. Pekerjaan orang tua, ayah sebagai petani atau perkebunan, ibu juga sebagai petani atau perkebunan. Sedangkan jumlah anggota keluarganya yaitu 3 bersaudara. Untuk siswa bermasalah yaitu bernama Nia Diarti Yolanda, umur 15 tahun, anak kedua dalam kondisi ekonomi keluarga yang baik, ayah sebagai karyawan swasta dan ibu sebagai petani. Ia mempunyai anggota keluarga 4 bersaudara. Langsung saja, pada perkembangan fisik dan motorik siswa yang tidak bermasalah dan siswa yang bermasalah ini tidaklah ada gangguan. Ia sama-sama stabil kecuali terletak pada gerak-gerik atau kelincahan saat beraktivitas pada siswa yang tidak bermasalah. Sangat lincah dibandingkan dengan siswa yang bermasalah. Adapun juga terdapat pada berat badan dan tinggi badan siswa yang tidak bermasalah ini, berat badannya mencapai 40 kg dan tinggi badannya 150 cm. Sedangkan
sumber masalah identik lebih pendek dibandingkan dengan siswa yang tidak bermasalah. Untuk perkembangan kognitif pada siswa yang bermasalah ini, pada pelajaran yang sudah dipahami yaitu pelajaran bahasa Inggris dan matematika. Sedangkan pada anak yang tidak bermasalah, sangatlah baik dalam menangkap kemampuan dalam pelajaran, serta dukungan dari orang tua juga dalam proses belajar ini sangatlah baik. Sedangkan yang bermasalah cukup mendapatkan dukungan dari kedua orang tuanya, dan prestasi pun yang diperoleh pada anak yang tidak bermasalah ini seringkali mendapatkan juara kelas, dan siswa yang tidak bermasalah ini sangatlah stabil, baik terhadap teman-temannya, anggota keluarganya, terhadap guru, teman, dan lain sebagainya. Namun pada siswa yang bermasalah ini, emosinya atau perkembangannya lebih tampak ketika ia marah dan saat keinginannya tidak terpenuhi, atau pada saat berkumpul dengan teman-temannya ia lebih suka menyendiri. Selain itu juga emosi yang diperlihatkan ketika ia belajar, ia lebih susah berkonsentrasi dan lambat pada saat menerima pelajaran. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pada siswa yang tidak bermasalah ini mendapatkan dukungan penuh dari kedua orang tuanya. Selain itu juga faktor eksternal berpengaruh besar terhadap perkembangan siswa tersebut. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua harus memberikan bimbingan yang baik terhadap anak-anaknya, karena bimbingan juga berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental atau fisik individu terhadap penyesuaian dirinya di rumah, di sekolah, serta dalam kaitannya dengan kontak sosial. Sedangkan siswa yang bermasalah dapat disimpulkan bahwa dikarenakan kurangnya dukungan dari orang tuanya sehingga mengakibatkan kurangnya percaya diri terhadap anak tersebut. Hal ini juga mengakibatkan bahwa terjadinya keterbelakangan mental dapat berdampak kepada terjadinya hambatan dalam satu atau beberapa proses kognitif seperti bahasa, persepsi, konsentrasi, memori, kemunculan ide-ide, evaluasi, dan penalaran. Selain itu juga, faktor dukungan dan faktor eksternal terhadap siswa yang bermasalah sangatlah diperlukan, sebab faktor tersebut mempengaruhinya untuk melakukan perkembangan kognitif yang lebih baik lagi. Salah satunya seperti yang pertama, faktor keluarga. Keluarga adalah organisasi terkecil dalam masyarakat, tetapi mempunyai kedudukan primer dan fundamental. Yang kedua yaitu faktor sekolah. Faktor sekolah ini dalam rangka pembinaan anak atau siswa ke arah yang lebih baik. Kadang-kadang sekolah dapat menjadi sebab timbulnya siswa bermasalah. Yang ketiga yaitu faktor masyarakat. Mengatakan bahwa masyarakat juga bisa menjadi faktor utama. Juga keadaan masyarakat yang bermasalah dan lingkungan yang kurang baik merupakan faktor penyebab siswa berbuat menyimpang. Jadi, solusi yang dapat saya berikan dari observasi di tingkat SD maupun SMP yaitu yang pertama, pendidik harus melakukan pendekatan terhadap siswa, karena pendekatan sangatlah penting dilakukan untuk siswa yang bermasalah ataupun siswa yang tidak bermasalah. Yang kedua, pencarian data tentang masalah, yaitu dengan berkomunikasi dengan kita terhadap siswa tersebut, maka kita akan mengetahui masalah-masalah apa yang timbul sehingga ia menyebabkan anak ini kurang efektif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu melakukan konsultasi secara pribadi, baik terhadap orang tuanya ataupun terhadap anak yang terjadi masalah tersebut. Baiklah, mungkin itu saja hasil observasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.